kita bergembira, kita bersorak-sorai. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh segala pujian, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama-Mu. Angkat suara, haleluya. Sungguh segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi. Lihatlah kami umat-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami semua mau bersyukur, kami mau bersorak, kami bersorak dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Pujilah Dia. Kami mau menari bagi-Mu. Sungguh segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak. Terdengar pujian bagi Allah. Mari kita beri sorak-sorai. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Biar nama Tuhan yang disanjung tinggi. Biar pulau-pulau, lembah-lembah, nama Yesus yang akan ditinggikan. Mari kita menari memuliakan Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Biarlah kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sehat? Puji Tuhan. Sukacita? Sukacita, amin. Tadi leher saya tuh kesemutan, saya nggak tahu kenapa. Tapi makanya saya nggak banyak berdiri, saya banyak duduk. Tapi ketika dengar puji-pujiannya yang buat saya sangat membangkitkan semangat, ini berangsur-angsur kesemutannya hilang. Amin. Berarti puji-pujian membawakan kesembuhan nggak? Amin. Ya, jadi meskipun saya nggak banyak berdiri tadi, tapi saya ikut menyembah, memuji, dan ini udah mendingan. Saya nggak tahu kenapa hari ini. Tadi saya bilang sama teman di belakang, saya bilang hari ini kayaknya saya nggak enak nih lehernya, saya bilang. Tapi ketika tadi puji-pujian, mulai yang lagu gembira, bahkan masuk ke worship, itu luar biasa. Amin. Ya. Kalau puji-pujian yang tadi kita naikkan bersama-sama luar biasa, kita tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Oke, hari ini saya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Basri, saya dari PD PKK Santo Andreas, Kedoya. Siapa yang tahu Kedoya? Ada orang Kedoya di sini yang nyelip katanya ya. Saya bergabung di PDKK Santo Andreas di Kedoya sejak tahun 98. Jadi tepatnya berapa bulan sebelum kerusuhan saya gabung di sana. Kalau saat bulan Februari tahun 98 Tuhan gak tangkap saya mungkin gak ada sampai hari ini. Jadi buat saya takut akan Tuhan itu merupakan sesuatu yang menjadi fondasi hidup saya. Karena kalau enggak ada saya sampai hari ini. Ya. Hari ini kita membawakan satu tema, apa namanya temanya? Takut akan Tuhan. Dunia sekarang ini banyak orang dunia merasa takut. Takut apa aja banyak? Takut apa kira-kira? Banyak orang merasakan ketakutan. Takut apa? Takut sakit. Takut mati. Betul, jujur banget dirimu ya. Aku juga dulu begitu. Terus takut apa, Bu? Takut nggak punya duit. Saya senang sama umat di sini jujur-jujur semuanya. Pak, ayo Pak, jujur-jujuran. Jujur kacang hijau, ya. Itu bubur, deng. Apa Pak? Takut dosa. Model kayak begini boleh dilihat mukanya. Jarang loh bapak-bapak takut dosa. Biasa ada dosa di situ dilangkahin atau kecemplung sekalian, ya kan? Pak, apalagi Pak? Kita main ke bapak-bapak dulu. Takut susah, berarti ini tipe orang yang suami yang tanggung jawab. Bapak udah nikah kan Pak? Oh ini saya gak kenal. Bu, ini luar biasa loh. Model kayak begini harus dipertahankan. Onderdil udah gak ada ya model kayak gini, ya kan? Luar biasa loh, ya. Sekarang ke ibu lagi ibu. Ke ibu, Bu. Jangan lihat ke sono, lihat ke saya Bu. Non, ayo. Takut apa lagi? Takut dosa tadi udah. Oh, takut pengeluaran gede, pajak mahal, boleh juga, boleh, ya. Takut apa lagi sis? Dunia ini sekarang banyak takut apa lagi? Takut perang. Iya betul. Kemarin di Sukabumi terjadi peperangan kecil, ya. Bagi yang baca berita, banyak teman-teman dari kaum seberang itu mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Iya takut perang, kita takut kayak begitu. Tapi kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini, kita nggak takut untuk beribadah, bukan? Karena apa? Karena Tuhan tuh sangat baik, nggak? Iya. Jadi dunia boleh punya ketakutan, tetapi kita sebagai anak Tuhan kita bolehnya cuma satu takutnya. Takut apa? Takut akan Tuhan. Yuk kita lihat firman-Nya ada di mana. Saya boleh pinjam ini, Stand. Iya. Firman-Nya ada di mana? Kolose 3 ayat 23. Baca sama-sama ya, 23. Iya, jadi firman-Nya pakai firman ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kalau kita, ini ayat ini dulu nyantel sama saya, karena apa? Jadi bukan satu kebetulan ayat ini saya diberikan ayat ini.
Ketika ada pergumulan perselisihan dengan teman di satu PD, ya satu satu komunitas ya. Setiap minggu kita ketemu, tapi ketika ketemu sama orang ini yang mulutnya itu kayak petasan banting, tahu petasan banting, petuk petuk gitu ya. Kadang-kadang lebih parah lagi kayak gas melon meledak. Rasanya gimana kalau kita ketemu orang ini? Males kan ya. Saya jujur waktu saat itu enggak tengkaran sih, enggak, cuman kalau setiap kali ngomongannya suka nggak ngenakin. Aduh lu mah gini aja nggak bisa ya, lu mah getol, gede-gede tolol lu mah, katanya gitu ya kan. Terus begitu, lu mah badannya aja yang gede, mikirnya kagak gitu. Buat dia itu ungkapan biasa-biasa aja. Tetapi waktu itu saya baru aja masuk di dalam persekutuan doa, saya shock, kaget gitu ya. Ada orang yang namanya tim kayak begini mulutnya. Saya pikir tuh orang tim PD tuh ngomongnya oke gitu kan, halus gitu ya. Terus pokoknya ya yang kayak model-model kalau nggak Putri Solo ya Putri Jogja gitulah ya, mendingan nggak kayak orang dari seberang ya. Dari seberang kan ngomongnya tuh, "Hai, apa kabar?" gitu kan, kayak gitu ya. Saya shock gitu ketika ngedenger ada anggota PD yang modelnya kayak gitu. Saya mulai merasa gini, aduh males rasanya ke PD itu ya. Tiap kali kan kalau datang ketemu dia lagi, mukanya itu lagi yang suaranya kayak gitu. Tapi ada firman ini bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi kita pandang apa? Pandang Tuhannya ya yang ada di dalam diri orang itu. Nah, buat saya ini sesuatu yang sangat-sangat sulit pada saat itu. Tetapi ketika dengar firman Tuhan di dalam PD, ketika mulai mendengarkan kesaksian orang dan hal itu bertumbuh. Nah, hari ini yang kita mau bahas ketakutan yang benar. Next, yuk. Ini yang tadi ya, dunia takut miskin, takut sakit, takut ditolak. Bagi yang jomblo-jomblo kalau mau nembak orang pasti juga merasa takut ditolak ya. Takut masa depan, takut mati. Dulu saya juga begitu. Dulu saya pikir kalau saya mati anak saya ntar gimana, cucu saya gimana gitu. Tapi Tuhan kasih pengertian satu, bahwa ada di tengah-tengah saya ada biji mangga, terus biji mangganya itu ditanam dikubur di tanah, ditanam di tanah, terus tiba-tiba berbuah banyak. Jadi Tuhan bilang gini, kalau saya mati, kematian saya membawa dampak bagi banyak orang, bagi orang di sekitar saya. Udah sejak saat itu nggak pernah takut gitu. Kemanapun aja juga nggak pernah takut. Mau pelayanan ke Cikarang kek, mau pelayanan ke Depok kek, mau pelayanan ke Bekasi kek, nggak peduli. Pokoknya saya tahu saya pergi jauh, Tuhan melindungi saya ya. Jadi ketakutan itu hilang. Next, apalagi? Nah, takut yang nggak membawa beban adalah, tetapi membawa kita pada hidup adalah takut pada Tuhan. Ada ayatnya nggak sis? Coba lihat. Oh, ini ketakutan yang salah. Orang takut ketika bikin dosa. Nah, ini Bapak tadi bilang takut bikin dosa, terus dia gemeter ketakutan ya. Merasa ngeri setiap kali menyebut nama Tuhan. Aduh, Tuhan tuh kayaknya sesuatu yang wah di atas, kita nggak bisa menjangkau. Ini ketakutan yang salah kalau saya bilang. Justru seharusnya ketika kita takut Tuhan, kita mendekat kepada Dia ya, berelasi dengan Dia. Yang benar kayak gimana yang benar? Coba next. Nah, ini yang kebenarannya adalah makna sejati dari takut akan Tuhan adalah dasar dari kehidupan yang bijak, suci, penuh pengenalan akan Allah. Saya mau cerita sedikit. Dulu saya nggak takut akan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan hidup kepada saya, waktu kecil mau meninggal 3 kali, masih ngoek-ngoek gitu kan. Terus akhirnya namanya diganti. Dulu saya nggak tahu namanya siapa. Tapi kemudian sama engkong saya dinamain subur. Maka lihat badan saya sekarang. Ya subur. Jangan lama-lama lihat ya. Terus
ketika hidup bermasalah, belum kenal Tuhan, ya, belum takut akan Tuhan, saya menghabiskan hidup saya 4 kali. Nggak takut sama mati, nggak takut sama Tuhan. Padahal apa? Yang pertama potong-potong pisaunya nggak tajam, ya kan? Kerat tangan nggak tajam. Padahal udah cutter tuh, ya pakai cutter. Tapi Tuhan luar biasa baik. Nggak takut sama Tuhan, nggak berasa kalau hidup saya ini dinafasi ada nafasnya Allah. Yang kedua kali juga begitu. Orang menyemprot nyamuk, saya nyemprot mulut saya. Pakai apa? Nah. Yang ketiga, nggak takut juga sama Tuhan. Minum sleeping pill nggak cuma 1, 2, 3 biji, berbiji-biji. Terus nggak kenapa-napa, nggak takut sama Tuhan, nggak takut. Seraup diminum, nggak kenal Tuhan, nggak takut akan Tuhan. Tetapi sejak saat itu Tuhan bilang, ini yang terakhir kali aku memperingatkan kepadamu nak. Suara Tuhan begitu jelas. Sejak saat itu saya cari siapa Tuhan. Dibaptisma dari umur kelas 4 SD. Tetapi pengenalan akan Tuhannya nggak ada. Maka ketika ada pergumulan yang dipikir apa? Yang sebatas jalan pintas aja, ya. Itu yang terjadi sama saya. Maka firman Tuhan yang berikut adalah Amsal 9 ayat 10 bilang apa? Permulaan 2, 3 bareng-bareng. Iya. Jadi firman Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10 bilang gini loh, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi dulu saya nggak tahu kalau takut akan Tuhan itu merupakan satu dasar iman, fondasi iman yang perlu sekali. Maka ketika sesudah kenal akan Tuhan ada pergumulan, nggak peduli. Pada waktu kena COVID nggak ngerasa segala macam, duit tinggal no peceng di kantong 200. Waktu itu udah mulai nggak dagang, nggak ada pemasukan, ya, nggak ada pemasukan karena udah kenal Tuhan, takut akan Tuhan, kita nggak merasa bahwa kematian itu sesuatu yang menjadi momok buat saya. Buat saya ya udahlah. Kan waktu zaman COVID tuh ya begitu ada wing, ada yang dibawa rumah sakit, ntar wing, itu ambulans mobil mati, mobil jenazah gitu. Kan selalu begitu, ketakutan. Buat saya pada waktu itu saya nggak ketakutan. Begitu juga ketika saya harus keluar dari rumah karena diusir karena sebuah pergumulan, saya nggak takut ketika duit juga cuma 200. Saya bingung, Tuhan tuh kalau lagi bikin permasalahan sama saya selalu sama, duitnya tinggal no peceng. Bingung saya juga, nggak tahu kenapa. Jadi saya nggak pernah takut apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, nggak. Karena saya percaya bahwa Tuhan, ketika saya takut akan Tuhan, Dia pelihara hidup saya. Amin. Bilang ke sebelahnya, takut akan Tuhan, maka dipelihara, ya. Oke, next sis. Yuk, apa sih takut akan Tuhan? Ini kelihatan nggak sih tulisannya? Kayaknya saya udah gede-gede loh tulisannya. Di sini jadi semprit. Yuk baca, takut akan Tuhan itu ada di dalam Alkitab, berasal dari kata yirah yang berarti apa? Hormat, ya. Yirah, hormat yang mendalam, kekaguman yang kudus, tapi bukan ketakutan kayak teror gitu, bukan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang benar-benar menakutkan. Katanya memang takut, tapi lebih kepada hormat gitu, lebih pada kekaguman akan Tuhan, kayak gitu, ya. Terus apa firmannya di Mazmur 111 ayat 10, 2, 3, permulaan ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita melakukan sesuatu itu dengan dipikir 2-3 kali, enggak gampang untuk memutuskan, nanti ada step-stepnya. Jadi itu yang terjadi sama saya ketika mulai kenal Tuhan lewat firman Tuhan, mulai hidup tuh mulai
pikir lagi. Dulu kan enggak, hantem tabrak bleh gitu, ya kan. Jadi semau-maunya. Tapi ketika mulai kenal firman Tuhan, rasa segan itu ada di sini. Kalau saya bilang bukan takut ya, tapi rasa segan itu ada di sini, ya. Nah, contoh misalnya seorang anak yang mengasihi bapak dunianya, dia nggak akan melakukan yang misalnya berbohong, mencuri, malu-maluin bapaknya nggak? Iya, malu-maluin. Itu contoh bahwa anak itu bukannya takut sama bapaknya, tapi dia merasa hormat, dia merasa segan. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak kali dalam kehidupan kita menawarkan hal-hal yang enak nggak buat daging. Iya, saya mau kasih contoh tentang bapak seorang anak yang nggak mau berbohong kepada bapaknya, bukan karena dia takut diomelin, bukan karena dia takut ketahuan, tapi karena dia hormat sama bapaknya. Suatu hari ada satu pergumulan. Saya ini pelaku catering, ya, running catering dari tahun berapa lah, 84 kayaknya ya. Terus kemudian suatu hari teman saya di dalam satu komunitas, ada di sebuah komunitas saya bergabung, bilang gini, Vivi, tolong dong, kamu kan catering, bikinin kwitansi. Buat apa? Saya bilang, lu nggak pesen makanan sama gua? Saya bilang, bikinin kwitansi fiktif. Karena ada sejumlah dana yang diberikan dari pokoknya gereja besar lah ya, gereja besar untuk menyumbang sebuah komunitas ini. Kalau saya sebut pasti ntar tahu semua, kebuka ya. Terus saya berpikir, saya pikirin dulu ya, saya bilang gitu. Jadi saya diminta, saya nggak terima duitnya, tapi dia bilang tolonglah Vi, kamu punya kwitansi itu kan ada tulisannya Novi Catering, alamatnya ini ya. Jadi kayaknya itunya bukan kwitansi abal-abalan gitu. Duitnya itu diminta, duitnya nanti kalau dapat untuk komunitas, di sebuah komunitas. Saya pikir kesian juga, iya soalnya bukan apa-apa, kita lagi kekurangan dana. Pikir kesian juga ya, sampai nggak ada dana gitu. Hati saya bimbang, hati saya ragu. Tapi ketika berdoa, saya berani bilang gini, enggak. Saya bukannya nggak mau bantu kamu, tetapi saya takut sama Tuhan. Karena apa? Karena ini ngebohong. Duitnya jumlahnya gede, jadi kalau dihitung dia udah atur nih, dia udah atur. Tanggal segini, jumlahnya segini, ini segini. Tanggal segini, jumlah segini, ininya segini. Iya, makasih sayang. Udah diatur jumlahnya sekian puluh juta, pokoknya besar sekali deh. Buat saya sih ngabisin kwitansi sebuku, 2 buku, 3 buku nggak apa-apa kalau memang itu benar. Tetapi ternyata ini adalah sesuatu yang fiktif. Saya disuruh belajar kerjasama sama teman saya. Apapun tujuannya itu baik, tetapi caranya benar nggak? Nggak benar. Saya nggak berani. Kalau mungkin dulu waktu sebelum kenal Tuhan ya, belum tahu tentang Tuhan, mungkin berani melakukan ya. Tetapi ketika saya takut akan Tuhan, udah mulai kenal Tuhan, saya nggak berani. Karena bukan soal saya nggak setia kawan, tetapi cara saya membantu tuh nggak benar. Banyak orang yang bilang gini, hidup baik itu udah cukup, ya nggak? Oh saya sih nggak usah ke gereja-gereja, nggak usah ke PD-PD. Hidup baik udah cukup, cukup nggak? Hidup baik apa hidup benar harusnya? Harusnya hidup benar. Maka sejak saat itu ketika mengetahui bahwa ini adalah sebuah sepertinya jebakan gitu kan ya, untuk saya bisa berbuat kesalahan, kan suatu hari kalau ketangkep siapa yang ketangkep? Saya lah yang ketangkep. Kwitansinya kwitansi saya ya. Untung udah kenal Tuhan. Mungkin kalau belum kenal Tuhan pada seperti saat itu, hati iba berbelas kasih untuk sebuah komunitas kecil, tiba-tiba mau dapat dana besar ya. Yuk yang berikut, apa sih buah takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, ada buah-buah yang kita dapatkan. Ayo sis, ada? Susah. Ada buah yang dapat kita, ada buah yang bisa kita rasakan. 1, takut akan Tuhan itu membuat hidup kita lebih tenang. Iya apa ya? Kebayang nggak? Kalau saya
pada waktu itu ngikutin apa yang mau teman saya, kira-kira hidup saya tenang nggak? Hidup saya nggak tenang. Aduh, ntar gue kalau ketahuan gimana ya? Pasti kena diurut renteng, saya kena karena kwitansi nih. Buktinya apa? Tanggal segini di mana ada kegiatannya? Kegiatan komunitas ini di mana? Jadi itu dihitung nasi box berapa dikali 100. Terus kalau diurut, waduh saya nggak tenang deh. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka buah-buahnya adalah dari Mazmur 62 dulu sayang. Sebelumnya di halaman berapa saya nggak tahu. Ya ini. Jadi hidup kita lebih tenang kalau kita takut akan Tuhan, ya kan? Contoh lagi teman saya suaminya suatu hari pulang. Ketika dia pulang, suaminya mandi, dia lihat dompetnya berantakan, belarakan gitu. Duitnya tuh dompet kalau duitnya banyak mangap kan ya. Ibu-ibu tahu nggak kalau dompet banyak mangap? Biasanya ibu-ibu lebih tahu. Bapak-bapak yang dompetnya berantakan, ya hati-hati. Enggak bercanda. Di sini mah bapak-bapaknya sama ibu-ibunya baik, kelihatan mukanya muka Roh Kudus ya. Gak ada yang amin, dia doang yang amin, berarti dia benar ya. Jadi suatu hari teman saya itu ini soal tidak tenang ya. Dia masukin dompetnya berantakan, dia lihat duitnya banyak yang merah-merah. Suaminya mandi, dia tahu kalau suaminya mandi itu 1/2 jam. Ya dia udah tahu, dia udah pasti tahu. Terus dia bukannya iseng, dia memang niat ambil bagian tengah-tengah, dia cabut nggak tahu berapa lembar, dia lipet-lipet, dia taruh di bawah ranjang, di kaki ranjang, ranjangnya diangkat dikit, dicempet gitu, digencet gitu. Begitu suaminya keluar dari kamar, kok kayaknya duit gua berkurang katanya gitu kan. Dia mulai empot-empotan. Iya, terus dia cerita sama saya, ya lagi lu, saya bilang gitu, lu nggak takut Tuhan tahu? Ya kalau udah ngeliat yang merah-merah mah nggak inget Tuhan, katanya gitu ceritanya kan. Hidup kita nggak tenang kalau kayak gitu. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita nggak takut sama suami, apalagi sama Tuhan kita nggak takut, apalagi sama suami pasti nggak takut. Maka harus dimulai dari takut akan Tuhan. Itu membuat kita hidup lebih tenang. Mazmur 62 ayat 2 bilang begini, 2, 3. Iya, ketika kita dekat sama Tuhan, hidup kita dekat sama Tuhan, kita dapat ketenangan karena Dia yang pegang kendali. Buat saya, sekalipun rekening saya tinggal 18.000 di rekening, saya nggak pernah takut. Pernah saya cerita, kalau di BCA tuh minimal berapa sis? Berapa? Goban kan, kalau narik tuh mesti sisa goban kalau di ATM. Tapi kalau pakai M-Banking nggak ada limit. Pernah duitnya cuman begini, itu duit yang terbanyak yang saya punya, 0,39 rupiah. Itu yang terbanyak. Jujur saat itu saya nggak takut. Ketika lihat Tuhan saya mau bayar-bayaran, setiap kali mau ngapain tuh saya suka ngomong. Pasti 0,39 nggak bisa bayar Tuhan, saya bilang. Tuhan pasti berikan saya berkat. Baru nyek ini mulut baru habis. Tiba-tiba teman saya bilang gini dari TA, Ci, gue kirim berkat masa pagi-pagi gue dibangunin sama Tuhan suruh kirim berkat sama lu gitu. Dan itu nggak bisa dihitung pakai jari begini, nggak bisa. Sudah puluhan kali itu terjadi dalam hidup saya. Jadi takut akan Tuhan memberikan apa? Rasa tenang, memberikan kita apa? Berkat-berkat yang melimpah. Ntar ada lagi ya. Terus lagi apa? Yesaya 26 ayat 3, 2, 3. Hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau hati kita percaya sama Tuhan, kita segen sama Tuhan, hati kita pokoknya kepada Tuhan aja teguh. Dia jagain hidup kita nggak? Dia jagain hidup saya. Amin. Itu yang terjadi. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Ini ciri-ciri kalau kita takut akan Tuhan, tenang hidup kita. Yang kedua, bijaksana. Next. Ini sama lah kurang lebih ya. Saya terlalu banyak ayat karena saya biasa ngajar PA, jadi saya banyak ayat ya.
Terus yang kedua, takut akan Tuhan buah-buahnya apa? Hidup bijaksana. Hidup kita ketika takut akan Tuhan kok bisa ya jadi bijaksana. Kita tuh ketika takut akan Tuhan kalau ngomong hati-hati ya. Kita kalau sebelum ngomong kita mikir 2-3 kali. Sebelum kita ngomong apalagi untuk bertindak kita mikir berkali-kali. Contoh seperti yang teman saya bilang, kalau ngatain dulu ibaratnya saya udah malas ketemu ya. Kalau nggak ada Kolose 3 ayat 23, lu mah ya aduh, lu mah cuman apa gede-gede tapi lu mah mikirnya telat, tell me gitu. Kadang kalau zaman sekarang bilangnya apa? Loadingnya lama gitu kan. Sekarang orang bilang begitu pun saya nggak jadi masalah. Kalau dulu rasanya udah empet, sekarang ketika mau pelayanan kemarin di katedral di LDD dikasih tau, Nov, mic-nya nggak ada. Terus ya gue nggak tahu bagaimana. Terus sound systemnya yang lain ada nggak kalau gue bawa mic? Nggak tahu. Keder kan ya. Terus ada apa tuh yang begini-begini apa sih Snita? Apa? Mixer ada nggak? Nggak tahu. Waduh, itu kalau Novi yang dulu naik ubun-ubun tuh darah. Iya kan, muka merah, tensi 170 kayaknya. Tapi kemarin kita masih lagi ngegulung-gulung rambut, ya masih ada keong racun di sini, belum tempel ini juga, belum tempel foundation gitu kan. Baru kelar mandi gitu. Udah mau latihan nyanyi sama si Agus di sana. Turun ke bawah. Untung aja belum tempel bedak. Panas, bongkar sound system suami saya. Namanya aja saya nggak tahu, mixer. Terus lihat tuh kabel saya masukin, saya gerobak-gerobaknya masukin di mobil, coba bayangin. Baru mandi. Kalau dulu nggak akan pernah bisa bijaksana bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa. Terus saya bilang, ini bro udah beres ya, sound system ada, tapi gua nggak janji nyala apa enggak, yang penting gua bawa gitu. Saya bawa mic yang kayak artis gitu kan, ada baterai. Kalau itu nggak jalan, gue nyanyi pakai halo-halo itu aja, biarin aja musiknya nyala sendiri gitu. Saya pikir ternyata Tuhan baik karena udah kenal Tuhan. Namanya kalau mau dulu ya, kalau gue kenal gue yang dulu gue pites tuh gitu, mungkin bisa begitu. Tapi kalau udah kenal Tuhan, udah segen sama Tuhan, ngomongan kayak gitu udah nggak keluar. Buah daripada takut akan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita takut akan Tuhan, kita menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Amsalnya 147 ayat 11, 2, 3. Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Jadi kalau udah tahu ini bakal bikin dosa, ya kita menghindar. Maka ketika takut akan Tuhan, menghindar. Bapak tadi bilang, takut sama dosa itu luar biasa. Yang keempat, buah daripada, oh ini yang keempat yang tadi ya. Iya, dikasihi Tuhan dan hidup diberkati. Percaya deh. Khususnya buat bapak-bapak. Kalau kita takut akan Tuhan, kita dikasihi sama Tuhan. Berkat itu gampang sekali. Berkat itu gampang sekali. Apalagi kalau di dalam keluarga, kita juga mengasihi keluarga kita, ngejauhin dosa. Kan biasanya tuh ya zaman sekarang itu modelnya yang kata apa? Sugar daddy gitu ya, sugar daddy, gitu ya, sugar daddy teh naon? Papa doyan sugar gitu ya. Kalau seorang bapak-bapak nih ada model yang kayak gitu, yang bening-bening, kalau dia nggak kenal Tuhan, nempel. Tapi karena udah deket sama Tuhan, mau yang bening, yang umurnya jicapan, berapa jicap? 20. Ya, Pak, Bapak umurnya berapa Pak? Nanya ibu, ya nggak apa-apa, cuma nanya Pak. 58. Bapak masih muda, ya kan? Kelihatannya baru 38. Bener Bu, saya seumur dia, ubannya udah banyak. Ini mah di chat soalnya. Umur 58, ada noni-noni yang umurnya jicap, minta tolong baik-baik. Waduh, memperhatikan sekali. Itu bisa kelepek-kelepek tuh. Tapi kan Bapak tadi bilang, kalau dia takut bikin dosa. Maka ketika takut bikin dosa, itu namanya takut akan Tuhan. Yang kayak gitu pasti dijauhin. Ya kan?
Pentingnya kalau udah kayak gitu apa? Dikasihi, berkat tuh ngalir dengan luar biasa. Bagi bapak-bapak yang kalau misalnya dicari duit, ngasih ke istri duitnya. Duit bapak, duitnya istri. Kalau duitnya istri, nah duit istri. Bapak-bapak yang model kayak gini, prinsipnya kayak gini, pasti diberkatin. Dia pasti takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia juga takut akan istri. Next. Loh iya, dulu harus takutnya tuh takut akan Tuhan, ya. Makanya tadi prinsipnya tuh gitu. Kalau bapak-bapak takut akan dosa, dia diberkati, dikasihi sama Tuhan, dikasih berkat banyak. Uangnya bapak, uangnya istri, uang istri, uang istri. Itu bapak takut akan Tuhan. Kalau dia kasih uangnya semua, dia takut akan istri. Berikut tokoh Alkitab yang takut akan Tuhan siapa? Yo, ayo sis. Yusuf waktu di Cina dulu dia ketemu sama tante Potifar. Ya, tante Poti itu dari Cina asalnya, cuman tinggal di Mesir. Ya, kan namanya sayanya Sepo. Ya, orang Cina sama orang Amerika itu pinteran orang Cina loh. Ya, nyari duit sekarang Cina udah handphone berapa? 10G kali, 5G, 7G kita nggak tahu. Ya kan, luar biasa. Bikin gurun dijadiin perkebunan, itu luar biasa. Maka ini ketika si Yusuf waktu dulu kenal sama tante Poti, dia nggak pakai main-mainan. Meskipun nih tante Poti dari Cina likiat banget, dia likiat dengan segala macam cara. Terus dia berusaha untuk supaya si Yusuf ini mau deket sama dia. Tapi dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan-kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Bayangin, ada tante yang bukannya cuman molek, ya, tapi nggak ada ujungnya, lekuk semua, lekukan semua, wanginya, wah luar biasa, wangi-wangian Mesir luar biasa. Kalau kita kan ibu-ibu wanginya rada-rada bau minyak jelantah, ya kan, meskipun udah dandan. Tapi ini luar biasa. Tapi nggak mainan, si Yusuf nggak mainan. Dia takut akan Tuhan. Yang kedua siapa? Nuh takut akan Tuhan. Sebelum hujan dia udah kasih tahu umat supaya bikin bahtera. Dia takut. Tuhan suruh ini, kerjain. Tuhan suruh sekian meter kerjain. Masukin binatang-binatang ini, kerjain. Saya ketika takut akan Tuhan, saya juga begitu. Maka suatu hari ketika disuruh mendoakan orangnya itu kecil sekali. Kayak siapa ya? Yang pasti kecilnya nggak kayak saya mah gede soalnya. Kecil gitu. Suruh ngedoain orang yang saya tahu matanya itu udah lain. Pendoaan pelepasan. Saya nggak berani. Tapi karena takut akan, saya bilang, aduh Tuhan nggak berani dia model kayak begini, ntar kalau dia nyekek saya bagaimana. Karena perempuan yang kecil ini dipegang sama 6 teman saya yang cowok-cowok, itu mental yang cowok-cowok. Saya takut sekali. Tuhan bilang deketin. Saya bilang kalau saya dicekek saya habis nih Tuhan. Tapi itu yang terjadi, itu yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh saya jalanin. Tapi ternyata nggak apa-apa. Cuman bilang gini, saya ikat dalam nama Tuhan Yesus kakinya, saya ikat dalam nama Tuhan Yesus tangannya, saya tepok. Nggak apa-apa tuh. Jadi ngikutin yang Tuhan mau, ya. Contoh takut akan Tuhan tuh ikut taat. Next, yang satu lagi siapa? Daniel ada takut tidak takut ketika pada manusia ketika dia disuruh beribadah, maka dia beribadah tetap kepada Tuhan, ya. Ketahuan ujung-ujungnya apa? Masuk gua singa. Tetapi dia nggak memperhatikan hidupnya. Dia tahu Tuhan pasti membela dia, pasti meluputkannya. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Saya ini pelayanannya banyak hal-hal yang boleh dibilang yang serem-serem ya. Doain orang yang disantet sama dukun Bali gitu kan, disantet sama orang yang dari Pulau Selayar. Pulau Selayar tuh tempat di Makassar, satu pulau yang angker gitu, yang ngedoain orang yang disantet gitu.
Kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Nggak peduli mau dari mana, kayak dari mana, kayak dari mana. Tapi Tuhan selalu membela dan meluputkan saya. Jadi bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Ikut aja. Pokoknya percaya aja Tuhan pasti bela. Amin. Tanya ke sebelahnya, kalau kamu gimana? Nah, udah ditanya jawab. Nggak takut akan Tuhan. Dah. Yang berikut, hal-hal yang harus kita jaga agar takut akan Tuhan tetap terpelihara dalam hidup kita. Apa aja? 1, jaga hati. Dari saudara kita tuh ada lagu kan ya? Gimana lagunya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Kata-katanya bagus, bener kan? Kata-katanya bagus, jagalah hati, jangan kita nodai. Maka ketika kita menjaga hati kita, dalam Amsal 22 ayat 4 bilang apa? 2, 3. Iya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan. Mau diberikan, diizinkan sama Tuhan jadi kaya? Mau? Rendah hati. Tuhan gak suka orang sombong. Firman Tuhan tuh selalu bilang, juga ada di Yesaya 11 ayat 7 dan 11 bilang begini, Tuhan merendahkan orang yang congkak, katanya. Jadi kalau kita rendah hati, membuat kita tuh selalu sadar bahwa kita butuh Tuhan. Iya enggak? Iya. Kalau orang enggak sadar dia butuh Tuhan, maka yang lari adalah egonya. Contoh, saya banyak contoh. Kemarin ketika ngajar PA di Ciledug, di Karangtengah, ada seorang bapak dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Pada waktu saya ngajar di depan, Tuhan udah berbicara kepada orang ini. Pokoknya banyak deh yang Tuhan ngomong. Terus akhirnya saya sampaikan apa yang harus disampaikan. Bapak dulu nggak kenal Tuhan ya. Iya. Tapi kan sekarang saya doa Salam Maria 700 kali. Itu kapan tidurnya, kapan berhentinya, kapan makannya, kapan kencingnya, kita pikir 700 kali. Terus saya doa ini 350 kali. Tapi sekarang saya udah doa, ya sesudah dia stroke. Jadi badannya stroke itu dikasih karet supaya nggak jatuh gitu, nggak merorot gitu. Terus dia bilang gini, ini tentang jaga hati ya, sombong. Orangnya itu sampai dalam keadaan kayak kemarin tuh masih sombongnya ya seperempat langit lah ya, nggak setengah langit, kebanyakan seperempat langit gitu. Dikasih tahu apa dia ngeyel, dikasih tahu apa ngeyel. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mah cuma corongnya Tuhan nyampein nama Bapak. Bapak mau dengar boleh, enggak juga nggak kenapa-napa. Gitu saya bilang. Tuhan bilang Bapak harus ditepuk-tepuk tangannya. Oh gitu. Jangankan ditepok katanya, ditiup aja begini, ngilu katanya. Coba bayangin, saya suruh tepok-tepok gini nggak mau. Akhirnya saya juga bokot nih ngeliat orang kayak begini, kayak karet gitu, ditarik mental gitu. Terus saya bilang gini, Bapak mau nggak ikutin saya ngomong? Mau. Tepok tangan saya, bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ngilu hilang, tepek gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dia ngikutin, dia mau. Tadinya bilang gini, udah saya udah ngomong dalam hati katanya. Ya saya mana denger Pak, saya nggak denger, saya bilang gitu. Terus akhirnya makin lama tepokannya dia makin kenceng, nggak sakit tuh kalau menurut saya. Udah nggak sakit kan? Nggak, masih sakit juga katanya. Lah ditiup aja sakit, tangan saya dipukul kenceng. Berarti apa? Dia mulai sembuh, yakin. Makanya kita Tuhan tuh nggak suka sama orang sombong. Tuhan akan rendahkan, jaga hati kita. Yang kedua, next biar cepat. Hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Kalau kita nggak hidup dalam firman Tuhan, egonya kita naik ke tingkat yang paling tinggi. Kalau saya nggak takut akan Tuhan, saya ini kalau ibaratnya dulu sebelum kenal Tuhan preman cap kapak merah kayak di Roxy, ya kan? Nggak ada takut-takutnya sama orang. Apapun pokoknya hantem, tabrak, bleh, itu model saya, nggak ada takutnya. Tapi ketika udah deket dengan firman Tuhan, setiap hari kehidupan berubah. Ngindarin yang namanya perselisihan. Ya udahlah, bahasa Jermannya apa? Cincai sedikit. Itu yang terjadi. Next, yang berikut. Apalagi? Bergaulnya harus orang-orang yang takut akan
Tuhan. Kalau kita gaulnya sama tukang bohong, ujung-ujungnya kita apa? Ketularan. Gak usah jauh-jauh, pergi deh ibu-ibu, bapak-bapak juga ke pasar nemenin istri masuk ke los ikan. Perempuan kan gitu ya, mau carinya kan ikan kembung gitu kan, muter sekeliling los pasar, gak ada yang dibeli. Itu perempuan baru keluar dari situ, dari los ikan, cium deh tangannya, bau nggak? Pasti bau amis. Begitu juga kita, kalau kita mau jadi orang yang takut akan Tuhan, gaulnya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. 2, 3. Ada loh firmannya, bergaul dengan orang-orang yang takut kepadamu dan yang berpegang pada titah-titahmu. Bilang ke sebelah, gaulnya sama saya. Iya kan, model kayak begini kan model takut akan Tuhan semua. Yuk next. Jangan anggap ringan dosa. Ada yang bilang begini, dia bilang gini, ini mah gak apa-apa Bu Novi, dosanya dosa kecil, ya kan, dosa putih. Nah, terus gue tanya, yang pink kayak gimana? Tetap aja dong dosa. Nggak ada dosa putih, dosa hitam, nggak ada dosa, tetap aja dosa. Lu mau kelirin warna apa juga boleh, tapi Tuhan bilang dosa, dosa. Next, apalagi? Rajin berdoa dan mengoreksi diri. Doa sih doa Bu Novi, tetapi ya kalau ada sesuatu bikin kesalahan, nunjuknya ke orang. Padahal ada orang bilang gini, kalau kita nunjuk sama orang 1 jari, 3 jari ke kita, enggak gitu katanya. Bener gak? Ada gak yang 3 jarinya begini, kamu dosa, kamu dosa? Gak ada. Bilang gini, kamu dosa, 3 jari ke kita kan? Iya. Seringkali orang rajin berdoa tapi gak mau koreksi diri. Kalau dibilang, enggak lah, paling banter kata-katanya bilang begini, gua mah dari sononya udah begini. Nah, ada nggak yang suka ngomong begitu? Ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak salah lagi. Terakhir, yuk. Selain rajin berdoa, kesimpulan. Aduh ini tulisannya kayak tulisan minyak-minyak gini ya. Padahal saya udah gede. Takut akan Tuhan bukan sekedar perasaan, tapi sikap hidup, komitmen. Bilang komitmen. Takut akan Tuhan, ikutin saya, takut akan Tuhan, komitmen saya. Ya, yang kedua, takut akan Tuhan tuh membawa hati kita bersih. Takut akan Tuhan membuat hidup kita tuh terjaga bersih dari dosa. Kita pun diberikan hikmat marifat. Tuhan gak akan memberikan kepada kita hikmat marifat kalau kita gak bersih. Hanya hati yang bersih Tuhan berikan hikmat marifat. Tuhan berikan insight gitu di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi kita belajar supaya apa? Hati kita bersih dan Tuhan berikan perlindungan. Terus hidup takut akan Tuhan bukan berarti bebas dari tantangan, tetapi Tuhan menyertai dengan kuasanya dan damai sejahteranya. Jadi kesimpulannya yang pertama, takut akan Tuhan itu buat kita adalah sikap hidup, komitmen. Yang kedua, takut akan Tuhan membuat hati kita bersih, membuat hidup kita ada perlindungan Tuhan. Tuhan suruh beberapa saat akan datang pergi ke Jember dan Banyuwangi pelayanan. Tahu di mana Jember juga kagak tahu, Jawa Timur. Banyuwangi kayak gimana juga belum pernah. Tapi Tuhan bilang gini, nak, kamu puasa, karena di sana banyak kuasa kegelapan. Kamu pergi ke sana. Saya nggak pernah tanya. Kalau Tuhan suruh pergi ke satu tempat, saya pergi. Kadang tanya, tapi lebih banyak enggak. Nanti kalau di sana saya bilang, Tuhan, saya sudah sampai di sini. Tuhan mau apa sama saya? Gitu. Jadi saya nggak takut ketika harus pergi ke tempat-tempat yang jauh dan belum pernah saya datangi dan itu punya kuasa kegelapan. Saya nggak takut karena saya tahu kalau saya takut akan Tuhan, Dia pasti bela saya. Amin. Bilang takut akan Tuhan. Sebelahnya, ayo, ada di kiri, kanan. Takut akan Tuhan, Tuhan bela. Tepok lagi sama dia, gantian tepoknya, Tuhan bela. Ya, itu yang terjadi.
Iya, jadi marilah kita mau belajar takut akan Tuhan lewat 1 Mazmur 86 ayat 11 yang terakhir. 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Iya. Jadi minta, pakai firman ini. Kalau kita sering tergoda dengan dosa, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Berilah aku hati yang takut akan nama-Mu. Amin.